Nah, waktu itu saya kan masuk, itu bukan gua sih sebetulnya, kayak tebing gitu. Begitu saya masuk ritual, itu terbuka kayak pintu. Nah, besok saya ke dalam, udah masuk tertutup, gelap. Maju melangkah ke depan, ya terlihat uang bertumpuk. Dan tempat pesugihan tersebut ada di suatu tempat, yaitu Curug Hejo. Di situ tempatnya pesugihan Ipri atau siluman ular. Wah, ini kita menuju tempat tersebut ya. Wah. Sebuah kerajaan atau goa itu di sana? Kalau nggak salah itu bukan kerajaan sih, goa. Goa yang diperlihatkannya cuma goa. Nah, dari situ dia ngasih itu semacam dibungkus sama kain lah. Nggak tahu saya itu dibungkus sama kain, dikasih, dibawa pulang. Tapi dengan syarat, ini kamu jangan dimakan. Penuhi dulu hutang-hutang kamu, anak kamu, baru kamu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Untuk video kali ini saya akan mendatangi salah seorang yang sering mengantarkan orang-orang untuk melakukan pesugihan. Dan menurut informasi dari 10 orang yang beliau antar ke tempat pesugihan tersebut, ada 3 orang yang berhasil. Untuk itu, ikuti perjalanan kami untuk menemui beliau. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bertemu dengan salah seorang narasumber yang mana beliau bisa disebut dengan orang yang suka malang melintang, baik itu ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat orang sakti, dan untuk pengalaman beliau katanya pernah mengantar orang-orang yang melakukan pesugihan dan berhasil. Nah, mungkin teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya saja, bahwasanya setiap kejadian di dunia ini pasti ada hikmahnya. Jangan dilihat dari misalkan mentang-mentang ini mengantar pesugihan, wah kita pengen ikut, enggak. Jadi kita di sini lebih ke ngambil hikmah dari perjalanan apa yang Bapak ini nanti kita akan ceritakan. Nah, kalau boleh tahu Bapak sebelum ke ceritanya, mohon maaf, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Eko. Oh, Bapak Eko. Kalau asal dari mana Pak? Asal saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Mungkin tadi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol bahwa Bapak pernah berhasil mengantar orang yang melakukan pesugihan. Nah, biar ceritanya jelas, itu bisa diterangkan kepada para penonton bahwa pesugihan itu seperti apa, apakah itu cuma sebatas tipu daya, apakah emang ada yang berhasil, dan mungkin Bapak bisa terangkan dari awal sampai akhir. Oh, jadi begini. Jadi sebetulnya waktu itu, kalau nggak salah itu tahun pertama itu tahun 2002, kalau nggak salah 2002 itu. 2002. Sebetulnya tuh nggak ada niat itu untuk berpesugihan itu. Nah, ke waktu itu ada tamu, dia minta diantar berjaroh ke daerah Subang. Kalau nggak salah itu ke daerah Subang, ke Curug Cijalu. Kalau nggak salah Curug Cijalu. Itu nggak ada niat untuk berpesugihan sebetulnya. Nah, cuma di situ saya cuma mengantar. Saya datang ke rumah Kuncen. Nah, kata Kuncen itu udah aja sama si A diantar lah ke lokasi, ya saya antar. Nah, yang berjaroh udah duduk. Nah, saya keluar menunggu di batu. Nah, kalau nggak salah itu jam 11 lebih lah, jam 11 lebih Malam gitu. malam. Nah, tiba-tiba itu tercium kalau nggak salah itu harum pandan. Nah, selang 4 menit 5 menit datang sepotong manusia, sepotong ular. Oh. Nah, datang. Saya nanya, ada apa, mau apa, siapa, kata saya. Dia bilang, tolong cariin jodoh buat saya, katanya. Nah, waktu itu saya lantang, udah aja kawin dengan saya aja. Dia bilang nggak mau, tolong cariin yang kelahirannya itu hari Senin atau hari Selasa, hari Senin atau hari Kamis. Waktu itu
Berarti Ya. itu permintaan dari sang ular itu. Permintaan itu, permintaan itu sang ular. Dia mintanya yang kelahirannya hari Senin, hari Kamis. Ya, pulang ke rumah. Dalam seminggu itu ada yang datang tamu dari Ciberem, Cimahi, namanya. Dari itulah namanya Jangan nggak disebutin, mau nah. itu privat ya. Pokoknya ada yang datang. Si Darmin gitu. Ya, dia memperlihatkan di HP kontrakannya itu udah 3 bulan nggak dibayar. Dikeluarin sama punya kontrakannya, diusir. 3 bulan nggak bayar kontrakan. Diperlihatkan foto-fotonya, memang sih itu kasur, kursi itu di luar semua. Nah terus kata saya begini, Bapak datang ke sini mau apa? Saya dukun bukan, paranormal bukan. Ya saya tahu ke sini diajak teman. Katanya gini. Oh, kalau mengantar Jaro sih saya sering gitu. Ayo aja. Nah, ke situ, tapi dia itu condongnya obrolannya ke situ, ke pesugihan. Nah, di situ saya teringat, oh, waktu itu kan ada yang minta dikawinin. Saya tanya, Pak, itu kelahirannya apa? Kata dia Senin. Oh, berangkat ke situ. Di situ anehnya begini, saya ke situ, memang saya ritual lah di situ, di situ. Dan dia itu memberi nama, kalau memanggilnya namanya saya ini nih, ya saya begitu panggil. Nah, saya keluar lagi nunggu, tapi datangnya bukan ke dia, datangnya ke saya lagi, si ular tersebut. Si ular itu datangnya ke saya lagi. Saya tanya, nah saya malam ini mentepati janji saya, katanya mau minta dicariin calon suami. Nah itu saya udah bawa, kata saya. Dia bilang nggak mau. Kenapa? Kan itu pengennya udah kelahirnya Senin. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan itu udah cocok kan, tua. Oh, ketuaan. Nah makanya di situ makhluk jin itu memang sih nggak sembarangan sih. Dia pengennya yang muda. Bukannya kalau begitu, kalau yang udah tua memang itu waktu itu si narasumber itulah, anggap si narasumber itu udah berkepala 60-an lebih. Oh, udah tua banget. Udah tua banget. Dia pengennya yang berumur dari 30. Apalagi 25 itu paling senangnya dia gitu. Berarti model siluman-siluman kayak gitu juga dia tuh milih-milih ya. Milih-milih. Enggak sembarangan bisa orang pengen pesugihan langsung berhasil. Enggak. Nah, di situ dalam singkat cerita, dengan berjalannya waktu datang lagi. Dia itu lagi kepepet hutang. Ada beda orang berarti. Beda orang. Saya bilang, kamu itu masih muda, bekerja juga masih ini. Nah, tapi dia karena kepepet hutang itu udah kalang kabut pikirannya. Dia berbagai mana cara pun juga dia siap gitu. Saya udah bilang siap menanggung resiko, ya. Nah, dibawa berangkat. Nah, disitulah saya berhasil. Oh, diantar ke ular tersebut lagi. Iya, dia 2 hari, kalau nggak salah itu dia kelahirnya hari Kamis. Saya dibawa lagi ke Subang. Nah, di Subang itu nggak segampang begitu aja sih. Gimana? Prosesnya juga 3 kali itu. Kalau boleh diceritakan gimana Pak prosesnya? Prosesnya 3 kali. Saya nggak tahu. Begini, saya kan cuma mengantar. Nah, cuma mengantar. Gimana? Udah. Tapi Bang, saya harus 3 kali. Ya boleh. Sampai ke 3 kali itu berhasil. Tapi hari malam Kamis ke situ lagi teh, langsung besok jangan pulang. Kenapa? Saya harus berangkat ke Gunung Hejo. Kata yang udah menikah itu. Kata itunya kayak gaibnya. Harus berangkat ke Gunung Hejo. Nah, dari situ, dari Subang. Gunung Hejo di mana, Pak? Gunung Hejo itu adalah Purwakarta. Oh. Yang kalau sekarang yang sering banyak celaka lah. Awal yang banyak celaka itu kan melewati itu. Nah, ke situ saya masuk ke situ, ada tebing. Gak tahu pokoknya itu ada tebing. Nah, di situ terbuka tebing itu terbuka kayak pintu. Nah, masuk. Yang saya ngerinya itu pas begitu masuk nutup tebingnya nutup. Berarti Bapak di dalam Tebingnya itu nutup. Ngeri saya kan, oh mati berarti hari ini saya mati itu, nggak bisa keluar.
tapi gelap, kita udah ke dalam terlihat kayak batu itu kayak spring bed lah persegi. Oh. Ada makhluk itu, satu istri satu perempuan berpakaian raja. Nah, Nah itu pas Bapak masuk itu sebuah kerajaan atau goa itu di sananya Pak? kalau nggak salah itu bukan kerajaan sih, goa yang diperlihatannya cuma goa. Ya gimana tadi Pak yang Bapak lihat? Nah, dari situ dia ngasih itu semacam dibungkus sama kain lah, nggak tahu saya itu dibungkus sama kain dikasih, dibawa pulang, tapi dengan syarat ini kamu jangan dimakan, penuhi dulu hutang-hutang kamu, anak kamu, baru kamu makan. Oh itu dikasih uang? Dikasih uang, kalau asli itu dikasih uang. Saya bukan rekayasa, itu kepala saya juga, mata saya juga yang melihat begini, saya juga kan yang megang. Berapa karung itu kalau di karung nggak tahu ya, cuman waktu itu pulang dari situ juga pulang ke rumah saya, nggak itu langsung ke rumah saya pulang. Saya diberesin, kalau nggak salah itu satu meter uangnya 1 meter gepokan gitu ya, nggak tahu itu berapa lah nominalnya, nggak tahu. Ya, kata teman saya tuh, kamu mau ambil? Enggak, saya nggak mau ambil, kan itu petunjuknya juga itu harus bayarin ke hutang-hutang kamu dulu. Nah, jadi selang 3 minggu kemudian bertemu lagi ke rumah saya. Saya bertanya, ini saya mau tanya, apakah betul dengan cerita orang yang berpesugihan itu ngipri tidur dengan ular, terus ularnya pergi, uang bertumpuk. Saya pengen tahu nih, kata saya. Dia bilang bohong. Bohong. Emang kalau tidur, dia tidur. Biasa berhubungan berarti? Biasa berhubungan. Dan dia juga minta tempat kamar khusus. Oh. Minta tempat kamar khusus. Jadi harus nyediain gitu ya. Nah, dari itu dia berhubungan. Terus gimana cara ngasih uangnya, kata saya gitu. Saya pengen tahu sih. Jadi cerita orang itu harus sesuai dengan fakta. Harus sesuai dengan fakta. Jadi begini, cara dapat uangnya itu dia dimudahkan. Oh, tetap dari usaha. Dari usaha. Contohnya begini, ini ada tanah 1 hektar. Susah lakunya. Susah lakunya, tapi dengan jalannya dia itu langsung berhubungan badan. Nah, sekarang juga rumahnya juga di perumahan elit itu di Parahyangan. Berarti baru sampai sekarang dia masih berhubungan badan sama? Masih itu sampai sekarang juga masih. Dia beli rumah itu kalau nggak salah 1,5 M. Dia jadi pengusaha sukses berkat itu. Enggak menikah dengan siluman ular itu, enggak berhubungan lalu menghilang bertumpuk uang, enggak. Itu kata ya kan yang selama kita tahu, katanya kalau menikah dengan siluman ular habis berhubungan si sisiknya tersebut jadi uang. Iya. Berarti pada dasar itu bohong berarti. Ya, nggak tahu lah itu, walau alam kan itu mungkin versi dia gitu mungkin versi dia. Cuman pengalaman saya kan, saya orangnya berpenasaran, pengen tahu gimana itu. Ya, kemudian itu 3 minggu datang ke rumah, saya tanya, gimana sih menikah dengan semacam begitu, apakah betul itu sesudah berhubungan bertumpuk uang? Bohong. Cuman dia cuma dikasih barang aja, semacam keris. Oh, keris. Ya, semacam keris. Tapi dia minta tempatnya begitu, minta tempatnya khusus. Ada apa? Tempat berkaca harus ada, sisir harus berada, kecantikan harus ada itu. Dan ruangan pun juga ruangan khusus harus ada berarti ya, Pak? Iya, itu harus ruang khusus, nggak boleh terganggu. Nah, ini yang saya penasaran dari zaman dulu hingga sekarang. Itu kan Bapak pengalaman di dunia percupangan gaib seperti ini kan udah pakarnya mungkin ya. Berhasil gitu. Itu kalau berhubungan intim dengan siluman tersebut, rasanya sama nggak sih Pak kayak kita berhubungan dengan manusia? Kalau dibilang gitu sih gak tahu ya, saya kan bukan saya yang mengalaminya. Yang nganter. Ya mungkin saya bilang kan, orang saya kan penasaran, pengen tahu, ya sama aja. Rasanya sama. Sama rasanya. Berarti pas nyetrumnya juga sama itu yang terakhirnya. Ya. Jadi beginilah yang setahu saya ya, saya udah melihat. Jadi kecantikannya juga nggak ada tandingnya di dunia. Wow. Nggak ada tandingnya. Walaupun bidang sinetron cantik tapi nggak melebihi dia. Makanya dari itu
orang-orang seperti manusia itu tergiur dengan kecantikannya, makanya dari itu. Nah mungkin gini Pak, saya masih penasaran dengan awal mula pertemuan yang Bapak antar. Itu kan katanya sampai 3 kali ya. Nah itu kalau pas, kan berarti mungkin pas waktu berkunjung ke Subang, daerah Subang tersebut, Bapak itu manggil. Nah itu ritualnya itu pakai apa sih ritualnya gitu, persyaratannya gitu? Kalau saya sih ritualnya nggak biasa-biasa aja gitu ya, bawa sesajen-sajen biasa. Kayak kembang gitu. Iya, nggak ada permintaan harus beli minyak anu, nggak ada. Soalnya kan itu udah dia yang datang ke sini, yang datang ke saya minta, itu minta dicariin. Bahkan saya bawa ke situ bukan 1 orang 2 orang, banyak, tapi nggak gol, cuman dia yang gol. Karena mungkin dia karena faktornya usianya muda, Dan dianya juga mungkin suka gitu ya. Iya, pokoknya muda lah, nggak, kalau orang itu kan nggak dilihat, nggak semacam manusia kan. Kalau manusia itu kan dilihat fisik, ganteng, cowok cewek pasti mau. Kalau dia itu enggak, yang penting sesuai dengan keinginan mereka itu ya, jadi dia itu sesuai dengan kelahiran, muda, Dia mau gitu. mau begitu. Berarti Bapak itu ngajak orang ke sana itu untuk dinikahkan udah beberapa kali, yang berhasil cuma dia berarti. Iya, kalau nggak salah tiga. Mohon maaf kalau boleh tahu itu namanya siapa Pak? Yang mana? Iprinya. Biasa kan punya nama dia. Kalau boleh disebutkan gitu. Dimas Mayang Sari kalau nggak salah. Mayang Sari, masya Allah. Berpakaiannya kebaya putih, sampingnya itu samping hitam lereng. Berarti awal pertemuannya di Subang, kalau dikasih uangnya di mana tadi? Di Bogor? Bukan, itu di Karawang. Bukan. Purwokerto. Di Gunung Hejo. Oh, Gunung Hejo. Purwakarta. Berarti kalau di situ mah cuma dipertemukan doang, yang dikasih uang itu mah berarti di ya mungkin begini, kalau secara nyata gitu. Begini nyata, ya mungkin itu di Gunung Hejo itu semacam bank sentral. Oh, banknya pusat. Kalau di kita itu BI, mungkin itu jadi kalau berpesugihan di sini, berpesugihan di sini, pencairan uangnya di situ. Mantap, luar biasa ya. Ya setahu saya itu, makanya saya tahu dari itu, ya mungkin di ini yang disebut bankernya ini, gitu bankernya. Berarti awal-awal mah sekali dikasih uang, kesininya berarti usahanya yang naik. Iya, itu kan untuk melunasi hutang gitu. Memenuhi itu hutang-hutangnya. Modal gitu. Modal, karena dia tuh punya anak berumur 6 tahun, pengen disunat. Dia itu asalnya dia itu pengusaha bagus itu, ya mebel. Cuman bangkrut karena tertipu, hutangnya 200 juta. Belum dituntut sama anaknya pengen disunat. Dia kan oleh. Nah, datang ke saya, ya saya kan tadinya juga udah ada itu, ada yang minta dicariin jodoh. Nah, saya bawa ke situ. Nah, ini untuk keturunannya tersendiri itu ada yang dijadikan tumbal nggak Pak? Biasanya kan kalau kita ada sangkut paut dengan makhluk-makhluk seperti itu kan pasti meminta tumbal. Ya kalau itu ya, kalau nggak tahu sih. Ini pengalaman saya, kalau masalah Ipri itu bersangkut pautannya risiko sendiri. Enggak ada tumbal untuk turunan, nggak ada, itu udah ditanggung sama sendiri. Maksudnya narohinya umur sendiri. Makanya dari itu pengen cari yang muda, mungkin dia itu biar lama. Biar lama. Nah, begini. Cuman harus bisa nggak punya turunan. Oh, jadi mesti mandul gitu ya? Iya. Atau gimana? Itu jangan sampai punya turunan. Oh. Kalau punya turunan itu bahaya. Kalau konsekuensinya kalau misalkan sampai dia punya anak atau hamil gitu si ularnya gimana? Ya dia matinya juga ke situ. Oh, ngikut ular. Dalam dia. Tapi kalau nggak punya turunan nggak bisa. Aman bisa. Kalau di bahasa nggak akan nuntut gitu ya? Iya, di dunia nyata itu kita bisa menceraikan. Oh, berarti kitanya harus mandul berarti. Bukan mandul, berarti mungkin dikeluarkannya di luar ya mungkin ya. Oh, pakai itu. Tapi kalau begitu, kalau agak ini, mohon maaf ini. Kalau begitu ya nggak bisa sih. Nggak bisa. Kalau kita pakai kondom nggak bisa, tahu dia nggak mau. Oh, kalau misalkan dikeluarkannya di luar nggak mau juga. Enggak, kan dia makanya itu dia pengen menikahi sama manusia itu kan punya turunan dari manusia. Oh. Bukan dia itu bukan mencari nafsu, bukan, itu justru tugasnya dia itu mencari keturunan dari manusia. Untuk bisa ketipu Jadi daya. anggaplah poligami, satu sama manusia, satu sama
jin gitu Ya bisa gitu, bisa dibilang gitu, Tapi bisa. jangan sampai punya anak dari manusia. Tapi kebanyakan sih nggak bisa Pengen. begitu, pasti punya keturunan, Oh, pasti punya keturunan. Nah, Jadi itu mungkin bentuk tumbalnya itu dia sendiri Bukan tumbal ya, kalau itu mah bukan konsekuensi ya. konsekuensi ya, bukan, itu mah udah resiko diri pribadi lah. Hmm. Contoh abang misalkan Hmm. menikahnya itu ya abang yang beresikonya. Hmm. Tuh, Tanggung sendiri ya. tanggung Bu, ya. sendiri. Enggak, itu enggak pengalaman, saya nggak tahu sih orang lain, itu pengalaman saya. Emang enggak menyangkut paut 7 turunan, enggak. Cuman yang bersangkut pautan aja. udah putus di situ Udah. gitu ya. Jadi nantinya begini. Nanti kan si itu bahayanya itu kan mencari bapak. Si anak tersebut. Nanti kalau ada yang menikahi itu, contoh misal saya yang harus menjadi walinya. Ceritanya sama cerita yang Pak Dudung ya dulu. Iya. Mm-mm. Tuh kayak gitu. Punya anak mencari bapaknya. Mm-mm. Nah itu Sampai nangis-nangis gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. makanya itu ya banyak yang terjerumus ya masuk. Hmm. Misalnya contoh saya Mm-mm. menikah itu punya turunan, ya saya termasuk siluman itu. Keluarga berarti. Jadi Keluarga, betul, keluarga. Mm-mm. Betul. Ya yang namanya jin. Ya begitulah bagaimana caranya untuk menggelincirkan orang. Nah, mohon maaf, Bapak ini kan berarti termasuk orang yang mengantar. Ya. Bisa dibilang mempertemukan dia ya sampai dia berhasil. Kalau misalkan sewaktu-waktu Bapak panggil Nyimas Mayang Sari tersebut, itu bisa untuk komunikasi gitu. Kalau untuk komunikasi bisa sih. Bisa. Asal saya ke tempatnya. Kalau nggak di rumah nggak bisa. Oh, kalau misalnya dipanggil ke sini nggak bisa. Nggak bisa, harus di tempatnya. Nggak bisa. Hmm. Harus di tempatnya itu dulu. Kalau berwujud berarti nggak bisa. Kalau berwujud itu harus berwujud itu nggak bisa, harus diri saya. Dia nggak mau diperlihatkan orang. Oh. Nggak. Misalkan contoh begini, ini Pengen empat lihat orang, cantiknya gitu. 5 orang nggak bisa. Mm-mm. Di 4 orang ini paling bisa 1 yang bisa tahu, yang bisa melihat. Berarti nggak bisa ketangkap kamera juga. gitu? Enggak. Pernah saya bawa itu pengen tahu, kamera nggak jalan semua. Hmm. Ngeblank semua kamera. Ada yang penasaran pengen di kamera. Ngeblank kamera. Dan itu Nah. lokasinya di apa, di curug, di air atau di Di curug. keramat? Di curug. Oh, di Bukan curug. keramat, curug. Tapi di situ kan banyak orang yang dikeramatkan di situ. Hmm. Makanya saya bawa ke situ. Dan awalnya juga saya bukan untuk pesugihan, mengantar untuk berjaroh begitu. Cuman itu dia datang. Bapak, saya mau tanya nih, kan Bapak itu suka nganter orang. Nah, kalau boleh tahu, apakah Bapak nantinya dapat bayaran ataukah justru dari Nyimasnya sendiri yang memberikan bayaran kepada Bapak gitu? Kalau Atau saya bayarannya dalam bentuk apa sih? Kalau saya begini ya, ada tamu. Ya. Boleh saya antar, tapi saya kan mengantar abang lah. Mm-mm. Saya mengantar abang kan meninggalkan rumah. Nah, saya kan orang kerja, Mm-mm. orang buru-buru. Berarti harus diganti. Saya meninggalkan kerja harus diganti. Nah, itu. Oh, Ya. yang penting ada yang ngasih resiko buat di rumah. Ya, begitu. Kalau nggak pasti ya nggak mau saya ngapain. Buang-buang waktu gitu. Ya. Buang-buang waktu. Berhasil dia, yang berhasil bukan saya. Terus misalkan gini Pak, itu kan contoh dia yang diantar sama Bapak udah berhasil. Iya. Uang yang hasil pesugihan tersebut Bapak mau? Saya belum pernah. Ini Oh. sampai sekarang ini yang sukses. Heeh. 3 orang yang sukses, 4 dalam sekian puluh itu 4 orang yang sukses. Sampai sekarang sering kontekan, sini main ke rumah, punya uang nggak, bawa ini uang. Saya nggak terima. Oh, nggak mau berarti. Saya terima itu waktu buruh aja, itu buruh ngantar aja saya terima. Jasa. Sebelum Jasa. Iya. sebelum sukses berarti ya. Sebelum sukses, kalau udah dia sering sampai sekarang juga sering kontekan. Sering Masya kontekan. Allah. Alasannya kenapa Pak nggak mau ambil uang tersebut? Takut di itu gitu. Bukan takut ya. Kalau takut sih emang saya juga terjerumus kalau misalnya menurut itu. Yang mengantarnya juga sudah terjerumus sebetulnya. Tapi emang saya kalau makan itu nggak mau. Makan. Nggak mau. Bukannya takut ditumbalkan, nggak takut saya ditumbalkan. Nah, itu mah kan urusannya beda lagi. Pokoknya saya nggak mau. Cukup dengan 1 kali itu waktu itu saya jasa itu. Nah, sampaikan dari itu sampai sekarang begitu dia. Jadi hasilnya itu bukan dari bertumpuk uang di rumah, di kamar. Jadi dia bilangnya alhamdulillah saya berusaha apapun juga sukses terus. Mau jual beli mobil, jual beli tanah itu Sukses. Ini tanah misalkan susah untuk dibeli, nggak, orang cuma lihat nggak lihat, tapi dengan dia itu langsung jadi.
Nah, itu kelebihannya. Kemudahan. Jadi ada yang bantu. Ya mungkin itu si makhluk itu masuk mungkin masuk ke orang yang punya uang dengan Tiba-tiba tidak pengen beli gitu. dengan tidak sadarnya. Transaksi gitu. Begitu. Nah, mungkin terakhir Pak, barangkali Bapak ada kata-kata tentang hal-hal pesugihan ini dan apa namanya untuk agar orang-orang itu tidak mudah terjerumus ke dunia pesugihan. Ya intinya begini ya. Kalau menurut saya itu kan saya bukan untuk mengajak sih sebetulnya. Kan ini untuk menjadi motivasi. Sebetulnya itu gak usah begitulah. Dan Nah, tidak semudah itu ya Pak ya. Iya, tidak semudah itu. Maupun misalkan mau ke IPRI, mau yang lain-lainnya nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Jadi jangan sampai begini. Pesugihan itu jadi kayak enggak. Nah, itu rugi, paling rugi. Banyak itu. Musrik udah ya. Ya itu musik Kayak enggak udah. gitu. Ya banyak itu. Yang terjerumus musik itu banyak. Nah, jangan sampai begitulah. Ya Allah itu kan sebetulnya luas tuh membuka pintu-pintu jalan usaha itu sebetulnya. Tinggal rajin kitanya. Begitulah. Ya untuk saudara-saudara sayang dimanapun juga, walaupun susah itu jangan sampai terjerumus itulah. Itu contohnya. Ya udah Bapak, terima kasih ya. Mudah-mudahan kisah ini atau cerita ini bisa membuka mata-mata mereka yang ingin pesugihan. Bahwasanya pesugihan tidak semudah. Tidak semudah. Jadi itu juga jodoh-jodohan ya Pak ya. Jodoh-jodohan. Mungkin bisa disebutkan itu takdir mungkin takdir. Sudah, terima kasih. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.